teman-teman ikut saya ke atas membuat mendengarkan saya menyampaikan materi. Mungkin selain suruh nyari colokan laptop tanda pula Bu. Mencolokkan laptop. Monggo dimulai langsung Pak Masudi biar cepat pulang. Ya, teman-teman ke atas tuh mau. Bentar. Ini pertanyaannya bentar ya. Pertanyaannya di LMS Pak Masudi. Lekas pulang biar cepat pulang. Oke. Baik, saya bacakan seandainya dulu. saya bisa usul dulu. ya. Kalau bisa itu ya apa ada namanya Zoom itu kalau malam mengantuk saya. Bu Marcella biasa kalau siang gitu. Biasa tidur siang. Saya Bu, cek bunyian kelakuan Bu. Iya. Saya mau pindah perangkat ya, gak apa-apa ya. Yeah. Ini sebenarnya sekarang ini saya banyak tugas persiapan yang besok, kemudian tugas panitia, tetapi nggak apa-apa. Yang penting kita semua sehat ya. Ya kalau sakit tidak bisa Pak Dai bisa ikut Zoom. Berarti Oke, baik, saya bacakan dulu. Kita pendapat ya. Halo. Suara saya nggak kedengeran ya? Halo. Iya Pak, kedengeran. Kemana Pak Latif? Buiin, matikan dulu itunya. Pak Latif mana panggil? Pak Latif itu terpental kayaknya Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa masuk. Ini nih di grup. Oh iya. Baik, saya bacakan dulu ya kasus yang pertama ya. Di sini ramai banget ya. Tampilkan kayak apa itu Pak, pakai Google itu Pak, biar enak Pak nanti kita jawabnya gitu. Bentar. Halo. On bisnis atau top biasa anuna suara. Ini kayaknya kemarin sudah dijawab ya di LMS ya? Iya sudah itu Bu. Iya saya kemarin buat ini. Iya dulu mabuk itu. Oh iya Bu, bener Bu. Ini jawaban saya itu, saya browsing di Google kayaknya bagus kayaknya. Mulai browsingnya Google Bu bagus kapi. Makanya. Oh enggak, beda ini Bu. Beda. Guru matematika dari wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Mendengarkan dongeng. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Pak Suryadi, ini kita langsung dituangkan ke PPT apa gimana? Kalau menurut saya langsung buat PPT-nya enak Bu.
Langsung PPT-nya aja buin, langsung soal-soalnya langsung dijawab, soal dijawab gitu. Bu Soal ini yang buat dijawab. ya. Di dalam satu kasus ini ada banyak soal. Dalam Ya, satu kasus ini Ada 4 soal. Ya, ada berarti paling tidak satu soal satu PPT saja, satu slide. Gimana? Biar kalau biar kelihatan satu apa dua soal satu slide. Banyak satu Bu, kalau jawaban satu itu kurang 4 Bu. slide kayaknya. Satu soal 4 slide 4 jawabannya. slide gitu ya? Ya. Satu soal 4 slide. Soalnya pertanyaannya 4. Ya. Iya. Satu soal 4. Satu kasus itu berarti ada 4 slide gitu. Oh ya, ini kalau yang langkah-langkah restitusi untuk Ibu Santi itu, yang pertama itu saya juga browsing ini ya, mengkonfrontasi perilaku yang tidak tepat, apa saya langsung tuangkan di itu ya, di PPT ya Bu ya. Bu, saya mau tanya, mengkonfrontasi itu apa Bu? Takut bingung saya. Konfrontasi itu menanyakan kembali itu konfrontasi. Pakai bahasa yang sederhana, jangan kalau memang kita lihat di Google, bahasanya sesuai bahasa kita saja biar tidak bingung. Itu di Google itu ada penjelasannya Bu. Konfrontasi perilaku yang tidak tepat itu .2 Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali itu dijelaskan untuk membicarakan laporan yang diterimanya dari Ibu Eni tentang perilaku mereka gitu. Ya intinya berhadap-hadapan ditanyakan secara langsung gitu. Lanjut. Pertanyaannya dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ya, saya itu dapat 4 jawaban di situ, Pak. Yang pertama itu mengkonfrontasi perilaku yang tidak tepat. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan reflektif. Yang ketiga memfasilitasi penyelesaian yang konstruktif. Yang keempat itu menerima usulan restitusi. Ada penjelasannya semua. Saya taruh di itu ya, di Bu. Langkah-langkah restitusi yang disebutkan Bu Nursela itu cuma ada 3 tadi. Segitiga restitusi. Ya, langkah-langkah restitusi itu kan ada 3 kan, cuman. Iya, di sini ada 4 saya ini. Di sini saya jawabannya ada 3 ini. Menstabilkan identitas. Isinya Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Santi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasannya? Itu lengkap 3. Iya. Itu pakai punya Pak sudah diajar. Ya itu benar Pak, itu yang itu, benar Pak. Iya Pak. Sama contohnya. Sampai langsung Pak Suryadi ke BPPT nah Pak. Nanti saya kalau misalnya yang menarik itu kurang tahu kalau Pak siapa itu Pak. Lah iya, maksudnya gini, kita buat draftnya dulu, nanti kalau masalah tampilan kita serahkan ke Pak Latif gitu aja. Sebenarnya saya juga bisa itu Pak buat PPT, tapi saya mau pulang ini. Ya kan nanti buat PPT-nya di rumah enggak apa-apa Ibu. Oh ya, ya oke Pak. Draft dulu ya, siapa yang mau catat, saya sambil jalan ini. Ya. Ya. Nggak dapin. Halo, Assalamualaikum. Sudah saya kirim jawabannya ke Bu Iin, sudah masuk ya? Coba share screen Bu Iin. Dikirim kemana Pak? WA nggak ada. Loading. Dikirim ke grupnya kita aja Pak. Biar sama-sama dikoreksi. Ya. 91A yang tanpa pas.
Mas Suryadi, Ya, apa Pak? Iki Pak. untuk pembahasan yang pertama sudah nyampe kemana Pak? Poin Sebelumnya 1 Pak. Poin 1. Oh sudah ya? Poin 1 sudah. Terus kemudian sekarang gimana ini Pak? Sekarang poin 2 Pak. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut saya sudah sesuai. Tidak tahu menurut sampean. Saya izin ke kamar mandi sebentar ya. Ya. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai? Pak Suryadi, Ya Pak. bisa sedikit dijelaskan tentang pertanyaan yang nomor 2 ini Pak? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali? Maksudnya restitusi yang diusulkan gimana ini Pak? Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Itu kan Natali ingin apa itu di atas? Ingin Coba. Bisa digeser ke bawah Pak? Tunggu dulu. Bentar ya, saya cari ya. Ya. Ini ceritanya kan ada guru matematika dan wali kelas yang tidak masuk ya Bapak ya? Ya. Nah, kemudian apa namanya? Ada yang menggantikan ya Bapak ya? Ya. Yang menggantikan itu namanya Ibu Eni. Iya Pak, betul Pak? Ya. Nah, kemudian setelah Bu Eni itu masuk dan menyuruh murid-murid, atau maksudnya di sini adalah Vivi ya, Vivi dan Natali, maka ketika ibu pengganti ini menyuruh mengerjakan tugas, maka Vivi dan Natali ini tidak menghiraukan terhadap perintahnya gitu ya. Ya. Nah, ini. Yang ditanyakan Pak, yang nomor 2, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Nah, yang diusulkan maksudnya apa ini Pak? Maksudnya restitusi yang diusulkan ini apa Pak?
Dia menawarkan diri itu. Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email. Ya, itu dia mengusulkan membuat keyakinan kelas. Kalau misalnya nanti di tugas yang kita buat tidak, oh iya betul. Ini ditanyain setuju tidaknya ya Bapak ya. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Pelanggarannya kan dia tidak menghormati Ibu Eni sebagai pengganti wali kelasnya ketika kalau menurut saya ini ada dua Bapak yang harus dilakukan Vivi. Pertama, memang betul setuju Vivi itu mengusulkan bagaimana kalau di kelas itu diadakan diskusi kelompok. Kemudian menurut saya yang kedua, Vivi dan Natalie ini tidak hanya mengusulkan saja, tetapi bagaimana Natalie ini harus meminta maaf kepada ibu pengganti itu, Bapak. Kan sudah minta maaf itu Pak di atas. Sudah minta maaf ya? Ya, usulan membuat keyakinan kelas itu sebagai ganti dari permintaan maafnya. Kalau dicermati kalimatnya begitu. Iya. Sip, bagus. Lanjut, Pak. Nomor 3, Pak ya? Ya. Ini teman-teman pada kemana ini, Pak? Ini dunia milik berdua nih. Siap, ready, sudah ready. Yuk lanjut. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Posisi guru itu kan itu ada yang sebagai teman, manajer itu kan, berarti pertanyaannya mengarah ke situ jawabannya. Kayaknya posisinya sebagai teman. Kalau posisinya sebagai teman itu bagian atas ketika Ibu Eni menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk fokus pada pengerjaan tugas. Sebentar. Kalau posisi sebentar. Terus. Adzan ya? Adzan, Pak. Ya benar, posisi sebagai teman ya, posisi sebagai teman. Teman, itu pas nyapa di atas itu tolong tugasnya dikerjakan, nanti saya dimarahi kepala sekolah. Itu posisinya kayaknya sebagai teman. Sebentar. Itu berarti bukan Pak, ketika kayak gitu kan berarti dia mengerjakan karena takut kepada kepala sekolah, disuruh mengerjakan karena Bu Eni itu kan takut kepada kepala sekolah. Posisinya Bu Eni dengan siswa, Bu, bukan Bu Eni dengan kepala sekolah. Ya, paham. Jadi Bu Eni itu menyuruh siswa mengerjakan karena Bu Eni biar nggak ditegur sama kepala sekolah, kan begitu? Kalau kepala sekolahnya, tapi posisinya Bu Eni dengan siswa Vivi dan Natalie kayaknya itu teman menurut saya. Bentar. Tolong bantu Ibu ya, itu teman itu kayaknya. Oh iya, benar. Dia akan berangkatan loh. Ya, benar. Posisi sebagai teman juga membuat siswa menjadi kurang mandiri. Dia akan beranggapan bahwa setiap kesalahan atau kekurangan akan dibantu oleh guru tersebut.
Jadi seolah-olah si dua orang ini dia seperti meremehkan Ibu Eni gitu ya? Ya, Oke. Jadi dari tadi saya berbicara itu lupa suaranya di mute sama saya. Tina berbicara dalam hati. Aduh, iya 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 iya. Iya. Ya Kalau berarti itu misalnya Pak. ya, Jawabannya Pak, berarti pada posisi guru sebagai teman karena penjelasannya karena itu ya, yang di atas itu ya. Pak, Bu ya. Nursila, Bu Ya. Nursila, kalau misalnya Ibu Eni itu diposisikan sebagai seorang guru, bukan sebagai teman, gimana? Bukan, karena posisi guru itu kan tadi yang seperti yang dijelaskan di awal ada 5, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau. Jadi kita tinggal pilih Ibu Eni masuk yang mana, posisi kontrol gurunya, begitu. Ya kalau kodratnya memang Bu Eni itu guru. Oh gitu ya. Tetapi lebih spesifiknya, ini dari posisi kontrolnya itu ada di mana? Apa dia sebagai manajer, sebagai anu gitu kan ya Pak ya? Ya. Tapi kayaknya di sini kalau dilihat dari kalimat rumpangnya itu posisinya sebagai teman kan. Tolong bantu ibu ya gitu ya kan posisinya sebagai teman. Oke. Lanjut. Pertanyaan terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Coba benar ya langkahnya. Screenshotnya dia anu Pak ke atas lagi share screen-nya itu. Saya mau baca lagi itu materinya. Pak Hasan. Siapa Pak Hasan terus? Oh, sudah. Pak Hasan itu ya teman-teman satu sekolah Kepala sama sekolah, kepala sekolah. Mereka pun ini posisinya Pak Hasan. Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Itu kan gini loh Pak, gagasannya Ibu Santi kepada gagasannya Ibu Santi itu. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya sudah benar langkahnya. Ya, sudah benar. Karena kan Ibu Santi itu punya 2 langkah. Yang pertama yaitu membuat kelompok, lalu yang kedua mengirimi email. Karena sekarang yang jadi pertanyaan begini, kenapa harus mengirimi email gitu kan? Kenapa tidak langsung bertatap muka gitu? Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan keduanya adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ya, maksudnya keyakinan kelasnya itu nanti dikirimi ke Bu Eni bahwa mereka itu sudah membuat keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati, terutama tentang sikap saling menghormati. Karena tidak dihormati kan Ibu Eni. Mungkin dengan begitu, dengan adanya keyakinan kelas itu, Bu Eni mau lagi disuruh ngisi guru yang kosong itu. Bagaimana? Oke, baik. Berarti langkah Ibu Santi itu sudah tepat, sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagai praktik baik dengan rekan sejawat. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ini dibuatkan PPT, Pak? Ya, nanti saya kirimi ke Bu Anu jawabannya, Bu Iin. Oke, kasus kedua. Kasus kedua. Kasus pertama ada tanggapan Pak Masudi? Demo kenapa Latif? Tinera sorok PPT kena kita berikan dia konsekuensi apabila tidak mengikuti Zoom suruh buat PPT. Pak Latif itu juga grogi, Bu, kalau nggak ngikuti Zoom di sini di rekaman nggak ada beliaunya.
Tidak ada sinyal, Pak Latif, tidak ada sinyal. Pula tandi paketan pula. Diserah. Tadi paket. Coba, ayo soal anu Pak, Soal kasusnya. kedua. Iya. Kita lanjut kedua, Bu. Sabrina hari ini bangun terlambat dan berburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di belakang sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang warna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Nah, Pak Lukman menanyakan Sabrina apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenai sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakannya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak tahu. Tidak, kamu tetap telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pun dengan berat hati mencopot sepatunya dengan Berarti ini mengarah ke hukuman ya? ya hukuman dan Mengarah ke konsekuensi. Bukan. Oh ya, benar. Hukuman itu dari Pak Lukman. Konsekuensi kan sebenarnya ada keterkaitan ya antara hukuman dan konsekuensi itu ya. Ya, dia bersepatu putih, akhirnya sepatunya ya konsekuensinya harus dilepas. Itu pun kan itu pulang dia datangnya siang. Terlambat. Lambat juga dia. Ada. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jadi kita tadi yang 5 itu posisinya sebagai apa? Apa sebagai pemberi sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah gitu ya? Ya, sebagai penghukum, benar. Dan posisi pemberi rasa bersalah. Penghukum saja deh kayaknya, Bu. Enggak, maksudnya gini, penghukum dan kan bisa kan Pak, enggak harus satu itu kan. Jadi dia kayaknya apa namanya? Apa ya? Secara tidak langsung menyalahkan itu Pak, menyalahkan siapa itu yang lambat itu. Sebagai rangkuman jawaban ada di mana ya Pak? Tadi, tetap Pak. bersikeras Saya pada lalu peraturan yang berlaku dan mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sebagai penghukum kayaknya, Bu. Iya, maksud saya Penghukum sebagai ini, penghukum penghukum. juga sama sebagai pemberi bersalah. Jadi kan merasa si Sabrina ini kayaknya apa ya, sudah minta maaf. Tapi ini kan Sabrina meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Tetapi Pak Sapa itu tetap kekeh dengan hukumannya. Berarti kan seolah-olah Sabrina ini benar-benar merasa bersalah ya. Iya, itu juga merasa bersalah Sabrinanya. Iya, enggak, maksudnya kan posisinya itu ada posisi penghukum. Posisi penghukum ini guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti baik verbal maupun non-verbal. Terus yang posisi pemberi rasa bersalah, nanti bisa dipilah ya yang mana ya. Posisi pemberi rasa bersalah, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Membebani rasa bersalahnya kepada peserta didik. Kalau yang posisi penghukum itu dia langsung tindakan. Kayak tindakan ya. Kalau penghukum itu ketindakan, tapi kalau pemberi rasa bersalah kayaknya mentalnya yang kena gitu ya. Kayaknya cuma satu menurut saya, penghukum saja kayaknya. Oke, nggak apa-apa.
pemberi rasa bersalah itu ada kesedihannya sehingga Sabrina terlihat sedih deh Bu, biasanya itu Bu pemberi rasa Ya, bersalah. kan masalahnya gini, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Karena malu ini kan berarti dia terbebani dengan kesalahannya, Pak. Gini, seandainya hanya sebagai penghukum, waktu itu dihukum misalnya dihukum apa lari lapangan sudah 1 kali dia selesai. Tetapi karena pemberi dia merasa bersalah biar menjadi posisinya sebagai pemberi rasa bersalah. Jadi Sabrina ini tidak berani seharian keluar. Kan kayaknya dia terbebani, Pak. Dia malu gitu. Ada efek malunya gitu, Pak. Menimbulkan efek malu. Karena tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu kan sudah menjadi apa ya? Kayak menanggung beban tuh Pak, menanggung bebannya dia kayak merasa bersalah gitu. Bagaimana yang lain sepakat? Sepakat Pak, itu memang betul itu Pak, merasa bersalah juga ada 2 kayaknya itu Pak. Ada 2. Ya. Saya sambil lalu buat PPT-nya ya. Jawaban yang tadi itu ada di mana? Yang pertama, yang ketiga tadi. Di chat ada Bu. Di chat saya nulis di chat. Saya kan keluar masuk, jadi chatnya hilang. Oh. Mungkin di forward lagi Pak ke saya. Ya. Kalau yang merasa bersalah itu karena Sabrina itu merasa malu ya. Ada efek malunya gitu kan ya. Iya, ada merasa malu itu. Iya. Nggak apa-apa 2. 1 atau 2 terserah. Intinya hampir sama sih. Tapi cuman bedanya kalau menurut saya, kalau penghukum itu dia langsung ke tindakan. Misalnya dia memarahi atau apa dia tapi kalau pemberi merasa bersalah kayaknya terbebani. Psikisnya yang kena gitu ya. Ya. Beri 2 lah Cup. Yang penting Cak ngajak sebagai teman. Pak Latif hadir. Pak Latif. Konsekuensinya Pak Latif adalah membuat PPT. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Bila dia menjadi manajer. Manajer itu artinya, guru sebagai manajer mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa untuk menemukan motivasi internal. Jadi, contohnya misalnya siswa lupa mengerjakan PR, dia bertanya kenapa kok lupa, terus alasannya kenapa, lalu nanti solusinya biar tidak lupa gimana. Itu sebagai manajer. Jadi ketika kita berbicara kasusnya itu harusnya Pak Lukman itu bertanya kenapa kok bisa telat bangun gitu ya. Saya catat dulu Bu. Lupain lah Bu, saya mau pikiran itu forward lagi Pak Suryadi yang tadi di chatnya tadi Pak Suryadi, saya nggak ada ini. Yang pertama sudah saya kirim Bu, di WA-nya sampean pribadi. Di WA. Oh ya, ya sudah. Ya. Ini jawaban yang pertama sudah saya kirim semua, tinggal yang kedua. Jangan cepat-cepat masih waktunya. Jam kedua masih. Oh ya oke. Kari setengah jam ki. Mata iya Pak Cik jera kasus 2, kasus 3, kasus 4 ki lanceng. Kasus 2 mah dicatat Bu Iin, jawaban pertama Bu Iin sebagai apa itu tadi katanya Bu Nur Sela. Ada, saya baru masuk ini di chatnya hilang semua. Yang jawaban pertama sudah saya kirim Bu. Jawaban yang kedua. Yang kasus pertama. Kasus pertama sudah dikirim jawabannya sesuai. Oke.
Kasus kedua katanya kan tadi sebagai penghukum sekaligus sebagai Pemberi rasa bersalah. Ya. Nanti indikatornya itu yang mana gitu, Bu? Ya nanti ditulis Bu In sebagai penghukum terlihat di kalimat mana, sebagai sebagai pemberi rasa bersalah terlihat di kalimat mana. Di kalimat pemberi rasa bersalah itu itu apa ada namanya? Pemberi rasa bersalah itu di kalimatnya juga Pak Lukman tidak mau tahu. Itu apa kalimat rasa pemberi rasa bersalah itu membuat orang kayak tidak mau menerima penjelasan. Ya, pokoknya intinya seperti itu ya. Nanti kan bisa dikembangkan. Oke. Lanjut dulu. Kembangkan Pak Latif, mata suara lagi. Pak Latif itu ketinggalan itu, jadi tak suara. Malah hilang Pak Latif. Bentar lagi kayaknya itu. Lanjut Pak, ayo lanjut. Lalu yang kedua ya, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang diajukan Sabrina? Yaitu pertanyaan yang pertama, mengapa dia terlambat? Ya kan? Kan kasusnya si Sabrina ini kan terlambat. Mengapa dia terlambat? Sebagai manajer itu, posisinya Pak Lukman sebagai manajer, mengapa dia terlambat? Mengapa dia terlambat? Lalu mengapa dia memakai warna sepatu yang salah? Begitu ya? Sebagai manajer ini. Yang nomor 2 kan, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Bagi Pak Latif Soro presentasi sebagai hukuman. Terus itu cukup itu untuk yang manajer itu ya? Enggak, masih terus Bu, karena manajer itu dia penjelasan sebagai manajer itu dia bertanya kenapa, lalu dia juga memberi solusi gitu Bu. Menemukan dan mendorong siswa menemukan motivasinya, motivasi internal. Jadi ketika sudah Pak Lukman tahu alasan kenapa terlambat, jadi dia memberi solusi agar tidak terlambat. Kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini, gitu. Paham ya Bu ya? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakan? Apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Berarti kalau manajer berarti Pak Lukman bertanya dulu ya, kenapa terlambat? Kalau yang tadi itu karena Pak Lukman sebagai penghukum kan Pak Lukman nggak tanya langsung dihukum langsung konsekuensinya apa gitu kan? Dia tidak bertanya kenapa terlambat gitu, alasannya apa? Pertama kan gini Bu, gimana kalau Pak Lukman itu sebagai manajer itu pertama memberikan arahan dulu. Loh, bukan Bu, bukan Pak. Sebelum arahan itu kan intinya menemukan jawaban. Jadi sebelum memberikan arahan, sebelum memberikan masukan, dia tanya dulu kenapa kok bisa terlambat, alasannya apa. Setelah menemukan alasan, baru arahan itu kan seolah-olah dia solusi. Arahan itu kan seperti solusi gitu Pak. Baru Pak Lukman memberikan solusi gitu. Ya benar juga arahan, benar juga memberi arahan, cuman tempat dia nanti taruh di poin kedua setelah bertanya kenapa gitu. Kan kita gini, kan kita tidak serta begini Pak. Kan kita tidak serta-merta langsung arahan memberikan anggap ceramah gitu ya, kamu nggak boleh terlambat kita kan tanpa tahu alasan, nggak mungkin kan? Kita tidak mungkin memberi jawaban tapi kita tidak tahu dia kenapa terlambat kan gitu. Jadi solusi yang pertama yaitu bertanya dulu kenapa kok bisa terlambat, apa alasannya. Lalu yang kedua setelah tahu alasannya baru kita memberi arahan atau memberi solusi gitu.
Nah, setelah memberikan solusi itu, gimana kalau kita menambahkan penguatan kepada siapa itu? Ya terlambat Lukman ya? Siapa? Sabrina. Artinya penguatan itu adalah sebuah arahan bagaimana anak Sabrina itu membiasakan untuk tidak bangun terlambat, karena kebiasaan-kebiasaan itu kalau sudah dibiasakan menjadi budaya. Nah, budaya itu tentunya budaya yang positif, sehingga si Sabrina itu ke depannya tidak akan mengulangi lagi. Iya, itu kan namanya pemberi solusi, Pak. Karena memang tugasnya manajer itu bertanya dulu, lalu dia memberi motivasi. Oke, lanjut. Yuk. Yang kedua. Saya kalau di atas jam 3, pikiran normal. Kalau jam 1, jam 2, tak bisa, Pak. Tak bisa berpikir. Mampet. Mang lo aja Bu Sela ini. Jangan semangat coran. Ya, saya kalau jam 1, jam 2 itu, wah, tak bisa, dah, Bu. Unsur intrinsik. Yuk lanjut. Yuk. Saya sementara sambil dicatat, sambil lalu saya mendesain ya. Pak Latif, kira-kira bila Anda kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan serasi, sama. Begitu. Gimana? Nilai kebajikan, sebentar. Saya searching dulu. Kebajikan dalam guru penggerak. Cik. Hari Minggu pakai baju apa? Mandiri, tanggung jawab. Candi Bu Sela, belum selesai Bu Sela. Tanya Pak Farik tadi pesannya menggunakan atribut 17 Agustus ke bendera. Apa itu? Itu nanti di loka 2. Apa itu contohnya? Itu Bu yang pipinya dikasih ini bendera di sini ya. Ya. Bendera di sini. Pak Masudi bagian melek di ikan anak. Tadi Pak Farid sebelum bilang gini, bilangnya nanti bilang ya sama teman-teman pesannya dari sana, katanya nanti untuk loka 2 membawa atribut 17 Agustus gitu, kayak bendera di pipi sebarang itu. Oh, oke. Enggak, kalau bajunya biar selingan, biar tidak begitu ngantuk ya. Kalau bajunya enggak ada, cuman pesannya hanya itu batik, menggunakan atribut 17 Agustus. Batik tak cocok Bu. Kalau pas batik pas muana Emira Pote. Kalau kaos yang kemarin itu cocok. Iya, menyala. Nyala bosku, apa mau minta lagi ya kaos saya? Gimana kalau buat lagi? Apanya buat lagi Pak? Kapan waktunya ini Pak? Pakai kaos printing itu kan cepat itu biasa. Nggak nutut Pak. Kata siapa kan nutut? Ayo kembali ke kasusnya dulu, nanti kita bicara ini lain. Nilai kebajikan, oke. Nilai kebajikan itu, nilai kebajikan. Disiplin, tanggung jawab. Tunggu Pak. Iya Pak, jadi ya Pak. Mandiri. Nilai disiplin, tanggung jawab, mandiri. Bukan nilai kebajikan, kenapa harus memakai hitam? Bukan disiplin itu ya. Nilainya itu nilai berprinsip, integrasi, kerja keras, berkomitmen. Nilai kebajikan apa ya? Iya Bu, disiplin itu masuk nilai kebajikan loh. Enggak, maksud saya kan pertanyaannya begini Pak, kenapa kepala sekolah kenapa harus pakai yang hitam? Apa nilai kebajikan yang gitu? Warna hitam itu ditentukan sebagai peraturan sekolah. Ya, peraturan sekolah. Kalau menurut saya itu masuk ke komitmen. Komitmen itu perjanjian yang dibuat 2 orang, Bu. Kalau peraturan sekolah itu ditetapkan oleh sekolah, sepakat tidak sepakat tetap harus hitam.
Apa itu masuknya? Masuk yang mana? Disiplin, kedisiplinan siswa untuk menggunakan warna hitam. Oke, kedisiplinan. Tak kirain yang ada di gambaran saya kalau disiplin itu telat masuk sekolah, harus masuk sesuai aturan, itu disiplin kata saya. Oke. Oke, lanjut. Saya sambil lalu ngedit ya. Nanti hasilnya dikirim ke WA Pak Suryadi. Masuk apa? Disiplin. Bagaimana Anda menyingkapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kurang benar ya? Kalau menurut saya yang di itu Pak Lukman itu bukan tidak benar, tapi kurang benar gitu ya. Karena itu kan juga apa ada namanya? Dampaknya yang dilakukan Pak Lukman itu memberi dampak panjang ke Sabrina itu. Sabrina sampai bisa malu gitu. Pak Suryadi hilang. Mati deh, bosan mati. Gimana Bu Sela? Saya tadi sambil ngedit Bu. Bermalah. Ya, si Pak Suryadinya hilang seskinnya. Pertanyaannya. Tuli masuk. Yang masih kasus 1 ya Bu? Enggak, kan, ya? Pertanyaannya kenapa maksudnya nilai kebajikan apa, kenapa harus pakai yang hitam itu sepatunya yang pertama. Yang kedua itu apa yang kepala sekolah itu misalnya kita sebagai kepala sekolah yang dilakukan menghadapi apakah yang Pak Lukman itu sudah benar apa tidak gitu. Yang dilakukan Pak Lukman itu sudah benar apa tidak? Kalau menurut saya masih kurang benar, bukan tidak benar, kurang benar karena sepertinya memberi dampak yang dampak negatif kan ya. Malu sampai malu gitu ya. Harusnya kan Pak Lukman itu kan bertanya dulu kenapa. Ya, jadi Pak Lukman itu langsung memberikan hukuman, Bu. Ya, langsung memberikan hukuman. Ya kan berarti itu kan kurang benar. Ya seperti itu. Berarti enggak nilai kebajikan nilai kebajikan katanya kalau yang katanya Pak Suryadi itu disiplin. Kalau disiplin itu berarti kan di sini kan untuk kan harus berwarna hitam, berarti ya disiplin betul ya. Ya, disiplin. Kemudian untuk yang ini, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya itu, kalau menurut saya langkahnya masih kurang benar ya, karena Pak Lukman langsung memberikan hukuman ya. Ya, memberikan hukuman dan tidak memberikan solusi dari di situ kan ya. Iya. Ini nih, pertanyaannya ini kan ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Berarti itu apa? Menurut kita misalnya kita yang jadi kepala sekolah, kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Berarti kurang tepat ya ini? Ya. Ayo Pak Masudi, jawab Pak Masudi. Tadi pola nakek lalakek na perak seka duaan. Satian ini teman kita hilang 2. Tunjukkan pesona Anda. Sebenarnya gini, saya ingin menjawab, tapi saya kurang memahami terhadap kasus yang di atas ini sebenarnya. Kasus yang mana? Kasus yang mana? Cerita ini. Gini Pak, intinya begini.
Sabrina itu telat, jadi gara-gara dia terburu-buru, dia sambil salah ambil sepatu. Jadi dia punya dua kesalahan. Yang pertama karena telat masuk sekolah, yang kedua dia salah memakai warna sepatu, begitu. Berarti ada dua Yang pelanggaran. dilakukan ya. Iya. Jadi yang ada dilakukan Pak pelanggaran. Lukman, Pak Lukman itu langsung menghukum tanpa memberikan solusi. Padahal Sabrina sudah minta izin buat kembali untuk anggap mengambil sepatunya lagi, tapi Pak Lukman itu tidak memberikan kesempatan itu, begitu. Iya, betul. Jadi apa yang dilakukan Pak Lukman itu menurut saya adalah kesalahan, salah. Artinya dengan memberikan hukuman tanpa menanyakan alasannya dan penyebabnya, maka itu merupakan tindakan yang salah oleh kepala sekolah. Begitu. Bukan oleh kepala sekolah. Seandainya sampean jadi kepala sekolah di sekolah itu, apa sikap Anda terhadap perilakunya Pak Lukman itu, begitu. Begini Pak, kita itu tidak bisa langsung mengejas itu salah, bukan. Kan tadi saya bilang bukan menyalahkan, tapi kurang tepat. Karena memang posisi guru itu kan ada 5. Posisi guru ada 5. Jadi Pak Lukman itu menggunakan yang sebagai penghukum gitu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Cuman kurang tepat kalau menurut saya. Iya Bu. Iya, kurang tepat memang. Posisi guru itu yang 5 apa saja, Bu? Sebagai manajer, sebagai pemberi hukuman, memang guru itu boleh memberi hukuman, lalu sebagai pemberi salah. Lalu 5 lailang. Sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah. Memang posisinya Pak Lukman itu sudah memenuhi salah satu anunya dia sebagai guru gitu. Dia langsung ketika ada yang salah, Mungkin dia ini Bu. hukum. Sebagai kepala sekolah ya, langkah-langkah yang bisa diambil itu yang pertama itu evaluasi tindakannya Pak Lukman. Gimana? Jadi di situ Pak memanggil Pak Lukman dan mendiskusikan pendekatan yang diambil, menyampaikan bahwa meskipun penegakan peraturan penting, fleksibilitas dan empati itu juga diperlukan gitu pertama ya. Ya, benar. Ya, pertama itu mengevaluasi tindakannya Pak Lukman. Evaluasi tindakan Pak Lukman. Lalu memvalidasi memvalidasi. Apa itu? Jadi sebenarnya tidak salah, cuman kurang tepat. Ya, gitu ya. kurang tepat. Yang kedua itu mungkin mendukung siswa. Jadi di situ posisinya kepala sekolah itu memanggil Sabrina dan memberikan dukungan serta pemahaman bahwa kesalahan bisa terjadi, tetapi penting untuk belajar dari kesalahan tersebut. Gimana? Dan itu juga Bu, kita kepala sekolah itu ketika memanggil Sabrina, dia juga menjelaskan bahwa yang dilakukan Pak Lukman sebenarnya ada benarnya juga, biar ada efek jerah ke siswa gitu. Jadi tidak serta-merta menyalahkan gurunya. Iya, dan ini jadi kata-katanya itu gini, memanggil Sabrina dan memberikan dukungan serta pemahaman. Jadi di situ Sabrina itu diberi pemahaman bahwa kesalahan itu terjadi, tetapi penting juga untuk belajar dari kesalahan tersebut gitu. Maksudnya. Ya benar, memang harus ada efek, ada konsekuensinya dari kesalahan itu. Ya benar. Terus apa benar? Ada lagi nih, kira-kira masuk nggak? Kalau misalnya revisi kebijakan, jadi meninjau kembali kebijakan terkait sanksi agar lebih proporsional dan tidak merendahkan martabat siswa. Jadi di situ kayaknya kan Pak Lukman itu lebih menjas bahwasanya Sabrina itu salah gitu. Iya benar. Ya, jadi di sini yang nggak tahu posisinya Pak Lukman ini benar mungkin mengikuti peraturan sekolah, tapi di situ harus tidak merendahkan martabat siswa kayak gitu. Ya benar. Ya, saya dengan tidak menjatuhkan mental siswa gitu ya. Tidak. Konsekuensi itu juga penting karena memang secara aturan Sabrina keliru. Iya, betul. Martabat siswa.
Lanjut ya, ini sementara ini untuk jawaban yang terakhir. Lanjut ya Bu, kasus ketiga. Udah lepas. Kasus ketiga, sebentar. Udah di atas, Bu. Nih, kasus ketiga. Mencoba membaca. Apa Radani? Ibu Dani sedang menjelaskan di bawah turun. Coba ke atas, Bu. Itu memang sudah dari atas, Bu. Ya, paling atas ini, Ibu Dani ini. Oh, Ibu Dani sudah menjalani pelajaran memperhatikan malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada Fajar. Coba. Tidur-tiduran tapi acuh tak acuh. Jadi ini muridnya enggak ini ya, enggak memperhatikan ini kasusnya. Ayo Fajar, makanya Saya browsing. seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai. Ini ada 4 pertanyaan juga. Posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrolnya yaitu dia sepertinya sebagai apa ya? Sebentar. Kayak ini, intinya begini kan, kalau saya tangkap itu Ibu Dani itu sudah menjelaskan, tapi Fajar itu tidak mendengarkan, akhirnya dia tidak bisa menjawab dan acuh tak acuh. Jadi seolah-olah lalu Ibu Dani itu bilang tak niser Kak Ibu gitu, capek-capek mengajar gitu kan. Oh, berarti Seolah-olah ini lebih dominan Ibu Dani ini kayak yang lebih apa ya? Bukan, kayaknya Ibu Dani itu gitu, mengharap belas kasihan murid biar didengarkan gitu ya. Kan Iya, bahasanya berarti gini, Ibu posisi sudah kontrolnya capek-capek itu lebih mengajarkan dominan tapi kurang empati gitu ya, kayaknya ya. Enggak, Jadi dia itu mengharap. Sebentar, posisi kontrolnya berarti kalau saya sebagai Menegurnya secara langsung di depan kelas. Tunggu. Pertanyaannya membaca sikap aja. Sikap Fajar. Membaca sikap Fajar. Ya Bu, ini posisi kontrolnya ini lebih dominan tapi dan kurang empatik. Bukan Bu, posisi kontrolnya ini maksudnya ini masuk posisi penghukum, posisi pemberi rasa bersalah, apa posisi sebagai teman gitu loh pertanyaannya Bu. Posisi kontrol yang mana? Gitu. Memberi rasa bersalah. Ya, bersalah. Bersalah. Pemberi rasa bersalah, pemberi. Apa tidak sebagai posisi sebagai teman? Karena di sini pengertian dari posisi sebagai teman, guru bertindak menjadi teman bagi peserta didik, guru berusaha mengontrol layaknya teman. Contohnya tapi di situ dia gurunya tidak bisa mengontrol, Bu. Ini negurnya di depan kelas, Bu. Jadi kayaknya enggak teman. Ini sebagai pemberi rasa bersalah kayaknya. Di kalimat ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan gimana kamu Fajar. Kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Kayaknya pemberi rasa bersalah itu. Bersalah Bu kayaknya Bu. Betul kata Pak. Orang merasa bersalah terlihat dari kata-kata Ibu Dani itu. Oke, benar. Oke, posisi rasa bersalah ya. Ya, lanjut. Terus yang kedua membaca kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Tadi kan ada kebutuhan apa itu yang disebutkan Pak Masudi, kebutuhan kasih sayang. Dan lain. Ini perhatian kayak apa itu lagi? Ada 5 itu kebutuhan. Iya. Ambil yang biasa, nggak harus yang biru kan, ambil di pinggir gitu sana. Ayo tambah boleh dulu. Tangan anak sorong mulai susu belum. Tidak. Masuk kebutuhan apa kira-kira ini ya?
ingin Kebutuhan. Saya searching dulu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar perhatikan mesin. kayaknya. Perhatian itu apa itu? Membutuhkan perhatian itu. Cinta dan kasih sayang. Iya, kayaknya ya. Bisa cinta dan kasih sayang. Mana poinnya di mana? Ya mungkin apa ya? Sebentar. Apa itu loh Bu? Kebutuhan apa ya? Rasa kesenangan Bu. Berarti Fajar itu tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Makanya dia Iya. acu tak acu. Kayaknya Fajar itu membutuhkan kebebasan kayaknya. Bebas, Kebebasan? tidak usah belajar bahasa Inggris. Iya, tidak suka berarti ya Fajar ini. Ya, tidak suka ke pelajaran bahasa Inggris. Tidak adanya. Ayo Fajar. Kan berarti kesenangan kan kalau tidak suka. Kalau kebebasan itu Pak, bukan Pak, berarti kalau kebebasan itu paling tidak Fajar itu bolos gitu kan, dia pengen kebebasan itu pelajaran. Iya, ini kayaknya senang. Kesenangan ya, berarti dia kayaknya nggak senang ke pelajaran bahasa Inggris, makanya ya tak iya. Iya, acuh tak acuh, betul itu, tidak senang. Nanti bisa ditambahin kok. Ya. Kemudian yang 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pemantau. Posisinya sebagai pemantau. Pemantau ini guru itu mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik mengkondisi adalah berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Contohnya, guru meminta siswa mengerjakan tugas. Apabila selesai dengan baik, maka siswa mendapat reward. Hal ini cukup baik karena meningkatkan perilaku dengan motivasi eksternal. Namun, bagaimana jika guru lain tidak melakukannya? Berarti kalau misalnya pemantau, berarti Ibu Deni itu gini, berarti jika Fajar bisa menjawab, Fajar bisa pulang duluan gitu ya, contoh loh ya. Ini posisinya Ibu Dani itu sebagai pemantau, disuruh buat pertanyaan. Kalau gini gimana? Fajar, saya perhatikan kamu tampak tidak tertarik dengan pelajaran hari ini. Ada yang mengganggu pikiranmu? Buat pertanyaan ini, Bu, jawaban pertanyaannya. Bukannya itu posisi manajer. Karena dia bertanya alasan kenapa. Kalau pemantau mungkin kalimatnya begini. Tahukah Gimana? kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh tak acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Ya, bisa itu. Kayaknya. Hampir masuk ke situ, hampir masuk. Jadi kalau misal yang Bu Iin tadi, jika dia bertanya kenapa kamu acuh tak acuh, dia berarti posisinya di manajer. Yang pertanyaan kedua itu masuk kebutuhan apa ya Bu Iin tadi? Kebutuhan kesenangan. Masa kesenangan? Kayaknya tidak ada perasaan senang di kalimat sini nih. Loh, maksudnya gini. Ya, makanya acuh tak acuh itu karena tidak senang. Karena dia tidak senang ke pelajaran bahasa Inggris, makanya dia tidak begitu bergairah. Iya. Nanti apa bedanya antara kesenangan dengan kebebasan? Kalau kebebasan berarti dia nggak ikut pelajarannya, Pak. Iya, mau itu. Kalau menurut saya ya, kalau kebebasan itu lebih berani dia. Tingkatannya lebih tinggi kalau kebebasan kalau menurut saya. Tapi kalau tidak senang itu terlihat di acuh tidak acuh, Pak. Tak tinggi di ngaki. Tapi dia mau tetap ikut, meskipun tidak senang dia tetap menghargai gitu. Kalau kalimatnya menurut saya dia sangat senang dan bergembira, itu masuk kesenangan, Bu. Tapi kalau di kalimat rumpangnya tidak menyebutkan kata-kata bahagia, itu kayaknya tidak masuk ke ranah kesenangan.
Ini loh Pak, maksudnya ini lagi, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Berarti kan memang Pak Fajar itu nggak senang ke ke materi bahasa Inggris, jadi nilainya juga jelek gitu ya. Meningkat ya. Ada kan nilai dan hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Berarti kejadian itu tidak hanya satu kali pada waktu itu. Berarti sudah sebelum-sebelumnya dia memang kalau pelajaran bahasa Inggris memang tidak begitu bersemangat ya. Ya mau letak ngerti Bu, kalau saya tak semangat bahasa Inggris itu karena tak ngerti. Ya kan berarti nggak senang Pak. Berarti nggak senang. Kalau misalnya senang, saya juga Pak. Saya itu juga cermat ke pelajaran bahasa Inggris. Karena apa? Saya tidak senang karena saya tidak ngerti gitu. Jadi nggak bisa kesenangannya yang di mana gitu. Begini Bu, kalau saya itu kadang bukan tidak senang terhadap satu mata pelajaran. Contoh, saya kalau di saat saya pada waktu SMP dulu itu dengarkan dulu Bu. Halo. Terus Pak. Saya itu kalau pada waktu SD itu saya senang belajar matematika. Karena apa saya senang? Karena metode yang disampaikan oleh guru itu ke saya itu tanggap. Itu yang pertama. Nah, kenapa pada waktu SMP itu saya tidak senang terhadap sering nakal, tidak masuk pada saat belajar matematika, bukan berarti saya tidak senang terhadap matematika, karena memang penyampaian dari guru itu tidak menggunakan metode-metode yang tidak membuat saya paham. Begitu. Tidak senang itu, Pak, tidak senang itu bukan karena dia tidak suka mata pelajarannya. Terkadang tidak senang dari gurunya cara penyampaiannya. Itu juga bisa tidak senang gitu kan? Betul. Bukan hanya karena mapelnya, dia nggak senang mapelnya, bisa saja dia tidak senang dengan cara penyampaiannya. Ada yang penyampaian matematika sulit, tapi ketika disampaikan dengan cara yang modifikasi, dia jadi senang gitu. Gitu. Makanya itu jadi perhatian. Benar, Sela. Coba pertanyaan kedua dibaca lagi. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Yang dibutuhkan Fajar, yang dibutuhkan perhatian, sayang, kemudian kebebasan. Apa itu Pak lagi? Ya, dia diberi kebebasan, misalkan tugas lain lah bahasa Inggris. Dan dia kan dari soal yang dijawab mungkin dia tidak tahu cara jawabnya bagaimana, sehingga dia perlu diberi perhatian khusus, mungkin tugasnya lain lah dengan yang lain. Itu kan kebebasan. Yang dibutuhkan, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Perhatian, kasih sayang dari guru yang mengajar, kemudian kedekatan juga. Iya. Masa kebutuhan yang diberikan kesenangan, masa kok udah nyambung kayaknya? Yang pertanyaan nomor 2. Oke. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kira-kira kasih sayang mungkin iya, perhatian mungkin iya dari guru pengajarnya itu. Kemudian kalau kebutuhan kesenangan, kesenangan dulu. Iya, maksudnya dibutuhkan Fajar agar senang terhadap pelajaran matematika. Itu kasih sayang, perhatian, diberi kebebasan. Oke, langsung nomor 3 karena ini waktunya 10 menit. Ya. Ayo. Sampai kasus 3. Itu sempatnya belum. Kalau waktunya nggak cukup, kita bisa rukol pribadi ya. Oke. Tak lapor rukol. Pak. Laku tugas kita mari Pak. Yang pendampingan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? EGP. Apabila Anda kepala sekolah seperti Fajar, mungkin bisa home visit, komunikasikan dengan orang tua. Yaitu Pak, home visit Pak.
Iya. Tanyakan latar belakang keluarganya kenapa tidak semangat. Iya. Bukan langsung ke keluarga, tapi kita tanya dulu ke Fajarnya, kenapa kok bisa nggak semangat? Apa karena memang Iya, dari berarti anunya, apa dari intrinsik pendekatan apa individual. ekstrinsik gitu. Ya, Pendekatan individual kepada juga, Fajar. pendekatan secara keluarga dua Bu. ya kan? Mi temu Fajar banyak otang, pikir otang kan tak temu. Ya. Terus kalau ke Budaninya perlu nggak? Mana otangnya ke Kepala sekolah itu. Stella. Ya, Sena Mbak Masudi. Kalau Ibu Dani itu juga perlu, jadi Ya, berarti pertemuan ke Ibu Dani. Ya. Jadi bahan evaluasi untuk pembelajarannya biar lebih menarik gitu kan. Pertemuan dengan Ibu Dani, tugasnya kepala sekolah itu. Ya. Tanyaki Ibu Dani tak kok ngajak tak tepak kan Fajar tak semangat. Tak kok teks letengan. Bola sambil katondu. Dua cukup. Ambu cenya banyak lubu dikila terus haki boleh bu bagi Pak Masudi. Ya, lanjut yuk, lanjut ke 4 ya. Kasus 4, Anto. Harapan Anto dan Dinor ya. Ini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba ini bertengkar, adu fisik. Terus ada guru piket langsung ngelerai dan dibawa ke ruang kepala sekolah. Terus kepala sekolahnya Bu Siti ini memberi penjelasan. Langsung ke jawaban ya, ini langsung ke pertanyaan ya. Kalau saya itu biasa langsung ke pertanyaan. Jadi pertanyaan dulu baru dibaca atasnya. Jadi maunya ini apa? Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah itu apa saja? Apa maksudnya ini? Kutu macam boleh Bu. Intinya gini. Posisi kontrolnya berarti. Intinya tokar sudah 2, lalu bertanya kepada. Saya blok dulu. Mau searching. Coba Ibu melanjutkan keyakinannya apakah Dino bersedia sebagai manajer. Karena dia bertanya, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dino pun, jadi Bu Suti ini sebagai manajer dia bertanya kenapa, terus dia juga memberi solusi. Ya, ini yang ditanyakan ini tentang posisi kontrolnya. Sebagai posisi manajer kontrol apa yang telah dipraktekkan? Kira-kira apa ini? Antara sebagai manajer sama sebagai pemantau. Tak mungkin sebagai penghukum. Iya, tidak. Kalau penghukum tidak. Lah itu kan intinya gini, dari kasusnya itu CD2 atokar, lalu temu musuh kepala sekolahnya, lalu ditanya kenapa, karena memang bajunya rusak gara-gara yang bertengkar, jadi kepala sekolah itu memberi solusi, suruh belajar untuk menjahit gitu, menemukan solusi biar belajar menjahit makle aceki kalampina itu yang tadi berkelahi. Iya, berarti posisi kontrolnya itu sebagai pemantau. Sebagai manajer. Manajer. Terus pemantau lagi ya? Pemantau. Mare-mare posisi pemantau ya. Enggak sih, kalau pemantau itu dia ketika baik dia diberikan reward. Manajer menstabilkan identitas kayaknya, kan menanyakan bagaimana. Ya. Kalau menurut saya manajer saja karena dia bertanya kenapa lalu juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Berarti satu manajer ini ya posisi kontrolnya ya. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan kepala Ibu Susti itu sebagai manajer. Hal apa saja yang dilakukan sehingga ada. Berarti ditulis ini apa saja pernyataan dari manajer ini ya. Kontrol apa saja ini
Menstabilkan solusi. identitas itu. Dino bercerita tentang Ya itu kan alasan apa? Ibu Suti itu meruntun kenapa dulu kok bertengkar, lalu si anak bercerita, setelah mendengarkan si anak bercerita kemudian dia memberi solusi. yaitu kan namanya menstabilkan identitas di segitiga institusi itu. Yuk, benar sudah. Lanjut. Pak Masudi mikirnya kerupuk racungan. Coba profesional Pak Masudi. Kan. Saya meleranti. Ayo Pak Masudi, biasanya Pak Masudi ini aktif. Iya makanya. Saya lah peleka Pak. Bentar. Saya sadar sekarang ya kalau saya itu lemah di literasi sebenarnya saya. Jadi kalau ada cerita-cerita penjaga ini saya Nah, saya kan sudah memberi rangkumannya, Pak. Saya sudah memberi ceritanya bahwa ada 2 anak yang bertengkar sampai berkelahi, lalu ketahuan sama kepala sekolahnya, lalu ditanyakan alasan bertengkarnya kenapa. Lalu si anak menjelaskan kenapa kok bisa bertengkar, dan kepala sekolah dengan bijak memberikan arahan dan memberikan solusi. Solusinya apa? Karena yang bertengkar itu sampai menarik baju temannya, solusinya suruh belajar menjahit biar bisa menjahitkan baju temannya, begitu. Ya, lanjut ya. Pertanyaan nomor 2 kan tadi sudah kontrolnya sudah ya sebagai manajer ya. Kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana Dino dikuatkan oleh Bu Siti. Kemudian bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Siti. 2 berarti ini. Pertanyaannya ini 2. Bagaimana Ibu Siti itu menguatkan Dino, kemudian menguatkan Anto. Ini banyak pertanyaannya ini. Kalau yang Dino dikuatkan oleh Bu Siti itu mungkin pengakuan emosi. Ibu Siti mengakui dan memahami emosi Dino, memberinya kesempatan untuk menceritakan kesalahannya. Bagaimana? Halo? Kalau yang Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Iya. Kebutuhan masing-masing. Kalau yang Berarti Anto, emosinya ya kan ya Pak ya? ya. Ditanyakan. Jadi di situ dikuatkan oleh Bu Siti. Memahami emosinya Dino, memberi kesempatan untuk menceritakan kesalahannya. Pengakuan emosi. Kalau yang Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya? Ya, berarti pengakuan tentang kebutuhan. Ya. Ibu Siti mendengarkan kebutuhan Anto untuk memperbaiki kemejanya yang rusak, gitu ya? Ya. Pengakuan kebutuhan untuk yang Anto. Ada lagi Pak, kalau yang dukungannya Dino itu, solusi kolaboratif membantu Dino. Jadi Bu Siti itu membantu Dino untuk mencari solusi dan memberikan dukungan dalam belajar menjahit sehingga Dino bisa memperbaiki kesalahannya. Bisa kan? Ya, bisa. Kolaboratif. Kemudian keadilan yang restoratif untuk yang Anto. Karena di situ membantu Anto mendapatkan solusi yang memadai untuk kerusakan yang dialaminya. Jadi kan dibantu oleh siapa tadi? Oleh Dino. Ya. Keadilan restoratif. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Bentar. Empati, gimana? Mengajarkan pentingnya memahami perasaan orang lain seperti yang dilakukan Ibu Siti pada Dino.
Ya, Pak. Yang pertama kayaknya lebih saling menghormati, Bu, biar tak tukar. Saling menghormati berarti ya bisa sih. Saling gimana, Pak? Saling menghormati, Pak? Saling menghormati sesama teman satu tim basket. Oh ya, berarti di situ diajarkan saling menghormati ya. Ya. Tanggung jawab juga ya, Pak. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Dino memperbaiki kancingnya Anton itu tanggung jawab. Kalau misalnya yang pertama ditambah saling menyadari gimana, Bapak? Saling menghormati dan menyadari. Dan saling menyadari. Menghormati dan menghargai, Pak. Empati ya saja, berarti saling menghormati. Empati ada itu, ada lagi. Bisa empati, mengajarkan pentingnya memahami perasaan orang lain, gitu aja. Di kalimat mana, Bu, empatinya, Bu? Empatinya kalau di kalimat mana itu enggak ada, tapi itu nilai itu ada di yang dilakukan oleh Bu Siti sama kepada Dino tadi. Empati itu ranahnya lebih besar daripada simpati loh ya. Empati itu sampai Ya. menangis-nangis itu empati. Kalau cuma simpati, oh iya kasihan itu empati. Kalau sampai mendarah daging itu empati. Kayaknya kalau empati terlalu dalam. Ya. Kalau memahami perasaan orang lain itu terlalu dalam ya. Iya, Bu. Iya, ya. Simpati, Bu, kalau cuma sekedar memahami. Kalau empati itu biasanya Simpati, dengan ya. tindakan. Iya, ya, simpati. Kemudian untuk pemaafan dan pemulihan, mengajarkan pentingnya memaafkan dan pemulihan hubungan setelah terjadi konflik. Siap. Nilai itu Sudah itu ada berapa? Jawab kayaknya, Bu. Sudah masuk tanggung jawab. Sudah masuk di tanggung jawab ya? Ya. Oh, iya sih. Tapi untuk memaafkan, Pak. Kalau pemulihan iya. Kalau pemaafan itu. Ya itu berani bertanggung jawab itu. Iya sih, bisa sih. Ya, ya. Kalau yang sama ya, kalau apa belajar dari kesalahan itu masuk di tanggung jawab ya? Sudah cukup ini 3 saja ya. Saling menghormati, tanggung jawab, simpati, gitu. Gimana, teman-teman? Dan saya cukup, Bu. Yang penting tidak empati. Kalau empati cukup lah, Bu. Iya. Sampai menangis-nangis ya. Iya, sudah. Ini sementara jawaban kita ya untuk 4 kasus ini, nanti bisa ditambah, Bu, nanti. Kalau misalnya Pak Latif nggak siap, saya siap. Nanti kita diskusi di luar juga ya. Tinggal 2 menit. Ya. Kita diskusikan. Siap-siap yang besok mau kita diskusikan kembali baju apa yang akan kita pakai biar tidak begitu mengantuk. Bebas ya. Bebas. Pakai seragam olahraga saja ya. Pakai hem aja, hemnya warnanya agak sama gitu loh. Kalau masa olahraga, Pak, sebenarnya kausan, Pak. Hem apa, Pak? Hem warna hitam, ayo. Oh, pakai baju warna hitam? Nggak punya. Putandi saya, Kia. Nggak punya. Kalau juga ada warna hitam. Ya, Bu, masa kaos hitam sama rok hitam, yang cowok baju hitam sama celana hitam. Nanti kita pakai merah-merah. Oh, hitam, Bu. Oke, mari kita kembali ke saya. Kembali ke room ya. Kembali ke room. Ini.
Mute.
ringan, Pak, biar tidak ngantuk, Pak.